Oke, Sobat Solopos ya, bertemu dengan Rizal Falevi di jam 9 pagi ini. Dan tentunya kita sedang berada di bincang spesial. Dan hari ini kita akan membahas sebuah bahasan yang penting banget nih ya, di mana membangun masa depan penuh harapan bersama dengan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ya. Dan tentunya saya tidak sendirian. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Pak Antonius Febri Harsanto. Kalau saya manggilnya Pak Anton ya, bener Pak ya? Mas aja udah. Oh, Mas aja. Oh iya, ini ngobrol sebentar ya Sobat Solopos ya. Saya kasih fun fact bahwa Mas Anton ini dulu adalah kakak tingkat saya di kampus. Jadi kita ngobrolnya lebih santai aja ya. Siap, Nah, ini siap. Mas Anton juga sebagai Kepala Humas Universitas Sanata Dharma ya. Saya mohon bimbingannya. Waduh. Ini untuk para Gen Z, ini nampaknya perlu diluruskan, perlu diarahkan ya. Dimana dinamika anak muda sekarang kok kayaknya banyak banget. Padahal Indonesia ini perlu yang namanya generasi baru untuk melanjutkan ya Indonesia emas nantinya ya. Pas banget hari ini Hari Pahlawan ya. Betul sekali. Semoga anak muda ini nanti juga bisa menjadi pahlawan untuk bangsa kita ya Pak ya. Karena memang perlu regenerasi ya. Oke, kalau gitu saya mau sambung dulu nih. Dimana sebelum ngobrol soal Universitas Sanata Dharma, ini tentunya salah satu perguruan tinggi favorit yang ada di kota Jogja, betul ya Pak ya? Nah, kalau kita ngomongin soal kuliah pasti ujung-ujungnya ngomongin soal karir juga. Nah, di era digital dengan teknologi AI yang semakin canggih ini, menurut Mas Anton ya, karir generasi Z di masa depan akan seperti apa? Ya, terima kasih Mas Levi. Ini pertanyaannya langsung berat ya. Padahal tadi bilang pelan-pelan dulu ya. Ya, baik. Saya menyapanya apa ini kalau para pendengar? Sobat Solopos. Sobat Solopos Ya. yang saya kasihi begitu Asik. ya. Selamat Hari Pahlawan terlebih dahulu ya. Kita sudah 78 tahun ini berarti ya merayakan Ya. Hari Pahlawan ya. Pahlawan itu juga identik dengan apa namanya? Dulu pahlawan itu orang-orang muda. Oke. Betul kan ya? Ya. Yang di tahun itu tuh orang-orang muda, dan saya merasa sebenarnya kalau dianalogikan sekarang juga mereka ini sama dengan teman-teman Gen Z di zaman sekarang ini. Yang kalau Gen Z itu menurut para ahli ini kan orang-orang yang lahir nih di tahun 97 sampai dengan 2012 gitu. Ya. Kalau Mas Levi tahun berapa lagi? 99. Wah, ini Gen Z nih berarti ya. Jadi ini digital native gitu ya, Iya. orang yang lahir ketika internet itu sudah Udah ada, kencang, teknologi udah canggih. betul sekali, yang punya karakteristik yang memang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi saya Gen X begini. Nah, biasanya Gen X ini orang tuanya Gen Z. Oh, ya, iya. biasanya begitu. Iya. Gen X seperti saya ini adalah orang tuanya para Gen Z. Nah, ini dua. Kalau saya ini kan generasi saya itu kan digital migrant ya. Jadi migrasi dari yang analog menuju digital. Iya. Dari yang mesin ketik menuju internet begitu kan. Iya. Ini karakteristiknya lain sekali. Maka itu juga akan menentukan nanti sebenarnya masa depan yang ingin dibangun oleh Gen Z ini. Masa depannya tentu lain dengan yang dibayangkan oleh orang tuanya yang Gen X. Betul. Nah. Kadang beda pandangan. Betul sekali. Orang tuanya dulu kan mikirnya kalau di zaman saya jadi insinyur, jadi dokter gitu kan. Itu adalah cita-cita yang sangat yang sangat mulia. Ya sampai sekarang mulia sih. Mulia. Tetapi mungkin sekarang pilihannya lebih banyak. Muncul profesi-profesi baru yang diimpikan. Betul sekali. Yang tidak terbayangkan di zaman saya. Tidak terbayangkan yang namanya jadi YouTuber, yang namanya jadi data analis, yang namanya jadi macam-macam lah ya, yang kita tidak sempat pikirkan di masa lalu. Nah, ini dia karena karakteristiknya memang lain, zamannya lain gitu ya. Maka juga tuntutan-tuntutan termasuk juga di dalamnya pemilihan-pemilihan mereka untuk bisa mengembangkan diri menuju masa depan itu juga lain. Betul. Sangat berbeda, dan ini yang sering menjadi problem kadang antara orang tua dengan anak gitu. Betul. Kadang memang anak itu sebenarnya kadang ya, mungkin ada yang punya pemikiran sendiri kalau saya mau ke sini, tapi orang tua karena tidak pernah ada gambaran di anaknya tuh, kok itu pekerjaan apa nak, itu apa ya. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi
apa ya, titik tengahnya dari Sanata Dharma gitu ya dalam menerjemahkan impian Gen Z, terus juga pandangan orang tua gitu ya, mungkin dengan terkait ada di kampusnya akan seperti apa. Nah ini dari Sanata Dharma seperti apa, Pak? Ya sebenarnya sebelum sampai ke hal yang itu, sebenarnya yang harus dipahami dulu bahwa kita sama-sama menyadari dua perbedaan ini gitu ya, di antara generasi orang tua dengan anak-anak muda yang punya dunia, aspirasi, impian gitu ya, dan juga apalah katakanlah ya lingkup hidup mereka begitu apa. Ini yang harus dipahami dulu bahwa zaman sekarang memang semuanya tentu akan dipercepat dan dipengaruhi dengan sangat besar begitu oleh yang namanya teknologi informasi ya. Nah, information technology ini yang menjadi penentu betul semua kehidupan mulai dari sekarang sampai mungkin nanti dengan tahun 2045 ke depan akan semakin cepat. Begitu kan. Nah, dunianya anak-anak itu dunia yang macam gini. Dunia anak-anak Gen Z itu adalah dunia yang memang semuanya serba terbuka. Semuanya bisa dicari, tidak lagi mereka adalah orang-orang yang tidak mudah percaya dengan sesuatu yang sudah diyakini begitu. Gitu. Mereka akan bisa mencari sumber pengetahuan dari mana saja dengan cepat, dengan murah, mudah, demokratis begitu ya. Dan mereka lebih terbuka juga terhadap hal yang memang biasanya terlanjur diyakini tentang perbedaan, tentang kultur, tentang budaya gitu ya. Dan lebih kritis ya, karena banyak hal yang bisa dipakai sebagai perbandingan. Benar nggak sih soal ini, benar nggak sih soal ini. Nah, mereka punya. Kalau zamannya saya dulu kan lebih cenderung percaya mungkin ya sama orang tua ngentik. Kalau udah yang sama senior pasti manut. Nah, gitu ya. Manut, takut gitu ya. Kalau anak sekarang mungkin di depan manut, di belakang enggak gitu. Di belakang udah asli niki rangun ya. Iya, kayak banyak kayak gitu ya. Nah, di depan ya yo, nanti di belakang ternyata bikin status gitu. Nah, atau bikin story gitu ya. Nah, gitu. Ya artinya memang ada dua dunia yang sangat berbeda, dan bahwa yang sangat membedakan dan yang sangat mempercepat perubahan itu adalah tentu teknologi informasi ya. Internet, kemudian Internet of Things, semuanya berbasis internet, sistem cloud yang sekarang semua hal itu sudah dicantolkan. Nggak tahu di mana dicantolkannya di mana sih itu nyantolnya. Kalau zaman dulu orang-orang masih mikir semua itu bisa disimpan secara fisik. Sekarang nggak pakai begitu. Betul. Itu kan agak susah lo dipahami oleh generasi saya begitu ya. Yang semuanya dulu serba fisik, sekarang tidak. Nah, termasuk juga pekerjaan tentunya ya. Pekerjaan di masa depan ini tentu akan banyak sekali jenis-jenis karir gitu ya yang sangat baru. Dan semuanya tentu nanti baseline-nya adalah teknologi informasi. Baseline-nya itu artinya kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk bisa menguasai teknologi informasi. Apapun lini yang mau diambil, sektor yang mau diambil apapun. Sekarang begitu soalnya. Iya, betul. Maka nanti akan ada 3 jenis sebenarnya karir gitu ya. Kalau kita mau nyebut sebagai karir ada 3 jenis. Jenis yang pertama tentu adalah karir-karir yang memang harus bisa menguasai teknologi informasi itu dengan utuh gitu ya, sehingga dia akan jadi leading dan penentu semua hal karena dia menguasai baseline-nya gitu. Orang-orang seperti programmer dan segala macam itu nanti memang akan jadi penentu depan gitu. Lalu yang bagian yang kedua adalah mereka yang harus bisa beradaptasi dengan teknologi informasi, bekerja sama dengan teknologi informasi. Kalau itu dipakai, itu nanti akan mendukung sekali karirnya, ya, dokter dan segala macam itu akan sangat ditentukan nanti oleh teknologi informasi gitu ya. Kalau tidak ya nanti tidak bisa mengikuti perkembangan. Betul. Tapi kalau bisa merengkuh itu, memeluk itu teknologi informasi, tentunya karirnya akan melesat dengan sangat baik begitu. Farmasis dan segala macamnya misalnya. Lalu yang ketiga tentu ya karir-karir yang akan hilang begitu oleh teknologi informasi gitu ya. Yang memang harus dipikirkan. Teknologi informasi ini termasuk yang terbaru, sekarang juga sudah mulai adalah
artificial intelligence tentunya, AI gitu ya, atau kecerdasan buatan. Ini akan mengancam beberapa karir yang mungkin di masa sekarang masih ada, tetapi di masa depan sudah tidak lagi ada gitu ya. Misalnya saja untuk tidak membuat takut gitu ya, tetapi ya kita bisa memperkirakan ya, di Amerika sekarang sudah banyak ada kendaraan yang bisa berjalan sendiri ya. Betul ya. Taksi itu bisa berjalan sendiri. Kita tinggal memasukkan koordinat gitu, maps gitu. Saya mau ke sini ke sana, datang itu bisa diperkirakan jaraknya. Di jalan juga aman karena dia sudah punya sensing tertentu ya, yang bisa menghindari collision, bisa menghindari macet gitu ya. Orang tinggal pencet, dijemput sampai dengan tujuan. Maka pengemudi itu kan juga mungkin harus memikirkan itu ya, ke depan ada perubahan yang sangat drastis gitu ya. Termasuk juga misalnya keamanan gitu ya. Sekarang semua sudah berbasis AI, dan ke depan juga kita juga berpikir bahwa kemungkinan ya, saya nggak tahu apakah masih akan ada polisi manusia gitu. Atau mungkin jumlahnya sangat berkurang gitu ya. Apakah ada tentara manusia begitu ya? Mungkin jumlahnya akan sangat berkurang. Selain juga tentang keselamatan gitu ya, banyak hal itu sudah bisa dikelola menggunakan artificial intelligence, ketertiban, keamanan gitu ya. Tidak lagi mengorbankan manusia gitu. Buruh mungkin di pabrik juga akan sangat berkurang. Mesin ya mungkin diganti ya, lebih canggih. Lebih canggih, lebih efisien juga mungkin gitu ya. Dan banyak hal karir-karir yang bisa kita bayangkan akan hilang gitu. Sementara itu di satu sisi juga ada karir yang memang tidak bisa digantikan oleh yang namanya teknologi informasi. Misalnya pendidik di level yang paling dini, usia dini, ini kan tidak mungkin bisa digantikan oleh AI ya. Saya bisa membayangkan nanti kalau anak TK gitu ya dididik oleh robot mesin, gitu ya, agak repot juga kayaknya ya. Karena perasaan ya kalau anak kecil kan. Betul. Jadi misalnya, karena kalau di TK itu saya ngelihat masih banyak anak-anak kecil yang minta izin gurunya untuk pipis gitu ya, atau bahkan sampai ngompol. Ya itu nanti kalau yang layani robot itu kayaknya nggak mungkin gitu. Atau suster atau perawat ya, perawat di rumah sakit gitu ya. Ada yang memang tidak bisa digantikan oleh teknologi, tetapi kuncinya adalah tentu beradaptasi dengan teknologi itu, sehingga memang bisa semakin bermakna dan relevan karir-karir tertentu itu. Nah, 3 atau 4 jenis-jenis karir ini, kelompok-kelompok karir ini yang harus dipikirkan untuk generasi Z di masa depan gitu. Jadi masa depan yang sebenarnya juga tinggal sebentar lagi. Sekarang sudah dimulai ya. Artinya perlahan tapi pasti ya. Perlahan tapi pasti itu semua hal kan sekarang akan berbasis pada teknologi informasi. Nah itu Indonesia 2045 itu tinggal 20 tahun lagi tuh. Waktu yang tentunya berasa kalau dipikirin lama, tapi aslinya enggak. Enggak lama. Itu kan tinggal 1 generasi lagi. Betul. Kalau Gen Z ini berarti nanti ke depan jadi generasi Alpha begitu ya. Kalau para ahli menyebutnya di tahun 2045 ini para Gen Z ini yang akan menentukan banyak kehidupan kita di 100 tahun Indonesia. Kan kita akan konon katanya akan bonus demografi kan. Betul. Karena banyak sekali anak-anak usia sekarang ini di Gen Z ini yang nanti akan jadi penentu masa depan Indonesia. Nah, dalam konteks besar Indonesia Emas 2045 dan juga dalam kesadaran tentang perkembangan dunia ke depan itu, maka penting sebenarnya untuk memikirkan mulai sekarang kita mau ngapa. Ini oke. Mulai mengerucut Sobat Solopos ya. Tadi udah dijabarin banyak banget, cuman habis ini gitu ya. Tentang tantangan masa depan, tentunya kita sebagai manusia harus punya bekal yang cukup. Nah, nanti kita akan tanya nih bekalnya kira-kira apa aja. Nanti kita akan balik lagi bersama masih dengan Mas Anton juga di sini ya, setelah iklan berikut ini. Selamat datang di Universitas Sanata Dharma. Sekarang kita sedang berada di Kampus 1 Universitas Sanata Dharma yang berlokasi di Jalan Avandi, Merican, Yogyakarta. Nah, Kampus 1 itu terdapat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Fakultas Sastra, dan Fakultas Ekonomi. Oke teman-teman, sekarang kita sedang berada di kampus 2 Universitas Sanata Dharma, tepatnya di Gedung Pascasarjana. Gedung ini sendiri masih bersebelahan dengan kampus 1 Universitas Sanata Dharma. Oke, Sobat Solopos ya, kita masih kembali membahas seputar membangun masa depan penuh harapan tentunya dengan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta gitu ya. Dan Sobat Solopos jangan lupa nanti talkshow ini bisa Anda lihat di YouTube Solopos FM ya. Nanti tinggal cek aja, bisa diputar-putar lagi karena tadi pembahasan yang pertama dalam banget dijelaskan sama Mas Anton nih. Sobat Solopos mungkin saya perlu kenalkan kembali, yaitu beliau Kepala Humas Universitas Sanata Dharma. Tadi udah banyak banget yang dijelasin bahwa kita tuh harus prepare, kita tuh harus banyak persiapan untuk Indonesia 2045 bahkan sejak sekarang ya Pak ya. Ini udah persiapan, ada teknologi AI, kerjaan-kerjaan baru sekarang yang nggak tahu bapak saya, ibu saya tuh gawean opo to lele. Bu, aku kerja neng di sosial media spesialis. Opo gue? PNS bae. Waduh. ya adalah komentar kayak gitu ya. Nah, mungkin terkait dengan kemajuan zaman yang ada sekarang, apalagi nanti ke depan makin cepat lagi perubahannya. Ini diterjemahkan oleh Sanata Dharma, ada program-program apa di kampusnya untuk anak muda seperti saya gitu ya, yang nanti akan daftar juga gitu ya. Monggo, Mas Anton. Ya, terima kasih Mas Levi. Sebenarnya sedikit menyinggung yang tadi soal PNS. Boleh. Kita perlu PNS ya. Di tahun 2045 sampai seterusnya. Aparatur negara itu kan tetap dibutuhkan ya. Sebuah negara gitu. Tetapi tadi semuanya kemampuan apa yang harus dimiliki oleh aparatur negara di tahun 2045 dan seterusnya. Betul. Tentu kemampuan seperti artificial intelligence gitu ya, kemampuan teknologi informasi. Bicara soal kemampuan ini yang harus dipersiapkan, memang yang pertama anak-anak muda sekarang ya perlu mengasah critical thinking, itu yang pertama. Karena memang dunia sudah sangat menyajikan banyak informasi untuk itu, maka bagaimana bisa mengasah kemampuan critical thinkingnya. Yang kedua juga tentu science, teknologi, engineering, and mathematics, itu STEM ya orang menyebutnya, itu menjadi kemampuan yang penting karena basisnya nanti itu semua hal gitu kan. Nah yang ketiga, selain soal yang teknologi informasi dan critical thinking, yang penting juga justru ketika semua hal itu nanti ke depan ditentukan oleh kecerdasan buatan dan teknologi informasi, justru kemampuan sosial termasuk di dalamnya adalah mental elasticity dan creativity itu dibutuhkan karena semakin sedikit mungkin perjumpaan fisik orang. Nah, maka orang harus sehat secara mental. Lalu juga punya kreativitas bisa dikembangkan kan gitu. Nah, kalau di Sanata Dharma memang ya kami ini universitas private university yang sudah cukup lama berbisnis di dunia pendidikan. Kami sudah tahun 1955 mengawali sebagai universitas atau perguruan tinggi guru dulunya. Jadi Menteri Muhammad Yamin itu dulu pernah berbicara kepada salah satu pendiri kami, yaitu Romo Triharkara, itu di Jogja perlu ada perguruan tinggi khusus guru gitu. Nah, maka kami waktu itu menyiapkan untuk perguruan tinggi pendidikan guru 1955, jadi 10 tahun setelah Indonesia merdeka gitu. Nah, karena basisnya guru, maka filosofi pendidikannya memang sangat kuat di Sanata Dharma. Pondasinya itu mendidik orang-orang yang memang bisa menjadi aktor perubahan sosial. Guru itu pada waktu-waktu awal kan menjadi aktor perubahan sosial. Pendidikan ya, selain kesehatan juga pendidikan. Nah, menyadari memang zaman selalu berubah gitu ya, dan ke depan tantangannya semakin berat. Sanata Dharma sendiri dengan filosofi pendidikannya yang cerdas dan humanis kami menyebutnya gitu ya. Jadi
bagaimana kemudian kalau diharapkan kuliah di Sanata Dharma tidak hanya menjadi orang yang cerdas menguasai ilmu pengetahuan teknologi menjadi unggul, tetapi juga menjadi humanis. Orang-orang yang memang bisa kemudian berrelasi dalam kemanusiaan gitu ya dengan sesamanya. Nah, di Sanata Dharma sendiri ada 25 program studi di level sarjana, cukup banyak. 16 diantaranya di sisi pendidikan. Jadi memang dulu Fakultas Guru jadi ada prodi-prodi pendidikan. Lalu juga prodi-prodi untuk sains dan teknologi. Lalu juga ada prodi farmasi, prodi psikologi, dan masih banyak yang lain. Ada 25 di level sarjana, lalu ada di level magister juga gitu ya, pendidikan dan juga beberapa manajemen. Lalu ada di profesi juga kami punya dan doktoral untuk budaya, kajian budaya. Ya, semuanya tadi memang saat ini diarahkan untuk bisa mengajak orang-orang muda ini berproses berdinamika bersama dalam dunia pendidikan, mempersiapkan masa depan mereka yang tadi tuntutan dan tantangannya akan semakin tidak kita pahami gitu ya. Ya, betul. Nah, ada aja inovasinya nanti ya. Betul sekali. Nah, setiap prodi ini mengembangkan dirinya untuk bisa tadi bersama-sama berjalan dengan orang muda ini menciptakan masa depan yang penuh harapan meskipun tidak dipahami sekarang mungkin belum sangat dipahami, meskipun perubahannya cepat tapi kita optimis lah, penuh harapan begitu masa depan itu. Gitu kira-kira. Tentunya itu dia ya, anak-anak muda ini tentu harus belajar dengan benar, harus ketemu dengan guru yang benar juga gitu ya. Salah satunya di Sanata Dharma gitu ya. Nah ini juga karena saya pikir-pikir gitu ya, pas ngelihat tagline-nya Sanata Dharma ya, Together we build the future. Nah ini berarti kan memang benar-benar sejalan dengan apa yang diimpikan di masa depan. Semoga ya. We hope so ya. Nah ini apakah implementasi ini tuh benar-benar diterapkan di nanti mahasiswa baru yang akan masuk, atau memang ini tuh udah jalan lama, atau memang dari dulu sampai sekarang tuh ya seperti ini terus? Iya. Kami punya kesadaran bahwa dunia kan maju terus ya ke depannya. Artinya akan ada perubahan-perubahan setiap waktu, setiap saat gitu. Orang-orang muda ini orientasinya tidak masa lalu, tapi masa depan. Maka sebagai orang yang tidak lagi muda atau tidak tergolong muda gitu ya, sebagai pendamping mereka dalam mencapai dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, orang-orang muda ini, pencarian diri dan segala macamnya, kita juga harus berorientasi tidak di masa sekarang atau bahkan masa lalu, tapi masa depan. Masa depan bagaimana yang digambarkan oleh orang-orang muda ini kita temani. Gitu. Jadi posisinya itu sebenarnya adalah menemani mereka perjalanan anak-anak muda ini. Yang pertama itu adalah seperti orang berziarah gitu loh, mencari satu tujuan, dicari, dilakoni gitu ya. Kalau orang Jawa mungkin dilakoni. Gitu. Kalau ziarah itu apa ya? Kayak laku gitu kan. Nah, jadi mencari sesuatu yang bermakna. Ini kan ditemani nih orang-orang muda ini, anak-anak muda Gen Z ini. Mereka maunya apa? Nah, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang yang mendampingi mereka, tentunya akan memberikan porsi yang besar dalam rangka pencarian makna ini di masa depan. Itu apa? Makna itu bisa macam-macam ya, karir gitu ya, kesuksesan apapun begitu. Jadi posisinya adalah itu. Kita menempatkan diri sebagai pendamping orang-orang muda ini. Lebih-lebih ya di dalamnya adalah soal pengetahuan gitu ya, mencari pengetahuan yang benar, lalu bagaimana menempatkan pengetahuan itu untuk hidup di masa depan, dan lebih-lebih membangun bersama tadi. Together we build the future itu bersama-sama, bukan sendiri gitu ya, bersama-sama. Kita hidup dalam satu tatanan hidup bersama gitu kan. Bisa jadi nanti ke depan itu akan semakin sulit, kebersamaan sebagai manusia itu akan sulit ya toh. Sekarang pun sudah mulai sulit ya. Udah mulai informasi ini kadang bisa kadang menyatukan, kadang memecah belah. Sejujur ya mengakui gitu ya. Nah, maka kebersamaan dalam konteks hidup manusia begitu ya ke depan ini menjadi penting untuk selalu dibangun dan juga kemudian dicari kontekstualisasinya di masa sekarang maupun masa depan.
Itu sih sebenarnya soal Together We Build the Future itu. Bagaimana kita bisa menatap masa depan dengan berpengharapan gitu ya, menjadi pribadi-pribadi yang unggul tetapi tidak meninggalkan kemanusiaannya. Wah, itu dia. Oke. Unggul tapi tidak meninggalkan kita sebagai manusia juga gitu ya. Oke. Nah ini tentunya biasanya sobat-sobat bertanya-tanya gitu ya. Mungkin yang di sini kerabatnya atau mungkin adiknya, kakaknya yang memang sedang cari kampus yang tepat gitu ya. Seperti tagline-nya udah jelas gitu ya. Ini tentang menghadapi masa depan loh, nggak main-main ini ya. Mungkin informasi tentang mahasiswa baru. Oke. Kapankah dibukanya, sampai kapan gitu ya. Sama kadang yang penting ini nih. Ada yang tanya ke saya, Mas, anak saya tuh masih bingung kuliahnya jurusan apa. Kalau kayak gitu tuh boleh nggak sih kita konsultasi sama pihak kampusnya? Oke. Monggo. Baik. Ya, penerimaan mahasiswa baru di Universitas Sanata Dharma untuk periode 2024-2025 sudah kita buka mulai 2023 ya. Jadi mulai September kemarin sudah kita buka untuk memberi kesempatan kepada teman-teman yang sudah punya keyakinan akan apa begitu ya. Besok itu sudah bisa bergabung dengan kami, mendaftar di tempat kami. Masih akan berlangsung PMB ini sampai dengan nanti di bulan Juli 2024. Oke. Jadi dari bulan September 2023 sampai 2024 masih kami buka. Ada 3 jalur. Ya, tentu yang sangat umum itu adalah jalur tes. Ya. Jalur tes ini bisa diikuti oleh siapapun gitu ya. Yang penting lulusan SMA atau SMK gitu ya. Bisa diikuti oleh mereka jalur tes. Lalu ada jalur yang lain adalah jalur rapor. Jalur rapor ini bisa diikuti oleh yang lulusan tahun 2024 yang sekarang ada di kelas 12 berarti, atau yang sudah gap year 1 tahun. Itu masih kami beri kesempatan untuk di jalur rapor. Dan yang terakhir tentu jalur prestasi khusus bagi yang sekarang ada di kelas 12 itu nanti bisa mendaftar melalui jalur prestasi. Itu secara syaratnya sih sama sebenarnya. Kalau jalur rapor dan prestasi ini hanya ada tambahan di beberapa komponen. Misalnya kalau jalur rapor itu memakai rapor kelas 11. Lalu kalau jalur prestasi rapor kelas 11 plus prestasi akademik atau non akademik seni budaya gitu, tapi di tingkat provinsi. Oke. Jadi prestasi olahraga misalnya lomba lari dari kenyataan di tingkat provinsi, nah itu bisa. Bener. Lomba debat dengan mantan gitu dengan ya. wong tua. Boleh bercanda ya sobat. Lomba debat, olimpiade itu bisa dipakai gitu, di jalur prestasi. Oke. Nanti akan dapat beasiswa di jalur prestasi. Beasiswanya adalah tentu potongan uang masuk, uang pangkal ya, sebesar 50%. Wow, gede banget. Lumayan. Nah, itu kira-kira jalurnya. Jadi silakan saja nanti teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan Sanata Dharma itu bisa semuanya dilakukan secara online ya, pendaftaran di website kami di pmb.usd.ac.id. Nah, termasuk jalur tesnya juga bisa dilakukan secara online. Iya, tes di rumah gitu. Tes di rumah. Jadi yang penting nanti ada syarat-syarat teknisnya ya, harus punya webcam atau pasti semua sudah punya deh sekarang laptop. Laptopnya udah satu sama kamera. Betul, itu jadi bisa dilakukan di rumah. Pendaftaran tes bisa dilakukan di rumah. Ternyata memudahkan. Jadi karena mahasiswa Sanata Dharma itu kan tidak hanya dari Jogja dan Jawa saja. Kami punya 12.000 mahasiswa itu tersebar di 36 provinsi dari 38. Hampir menyeluruh, hampir semuanya dong berarti. Kan kasihan kalau harus tes misalnya dari Polewali Mandar. Misalnya harus datang ke Jogja kan sayang loh. Kalau buat jalan-jalan sih nggak apa-apa. Tapi kalau tes kan udah berat gitu ya. Baru tes ini. Baru tes. Jadi bisa tes dari rumah, mendaftar dari rumah dan tes dari rumah. Wow, makin mudah ya. Betul. Nanti silakan aja cek di website pmb.usd.ac.id. Informasinya udah ada di situ. Di situ akan ada semua informasinya tentang pendaftaran mahasiswa baru. Kalau gitu habis ini tentunya yang ditunggu juga nih ya terkait dengan pendaftaran. Kadang ada mahasiswa atau calon mahasiswanya yang menanyakan apakah ada beasiswa. Nah, cuma nanti ya. Sobat Pos, nanti kita akan segera kembali setelah iklan yang berikut ini. Sekarang kita berada di kampus 3, Pahingan, Maguwoharjo, Yogyakarta. Di sini terdapat Fakultas Sains dan Teknologi,
Fakultas Psikologi, Fakultas Farmasi, dan JP MIPA. Kita berada di kampus vokasi Universitas Sanata Dharma. Saat ini kita berada di kampus 4 yang lokasinya di Jalan Kaliurang kilometer 7. Di kampus 4 ini terdapat Fakultas Teologi. Berikutnya kita berada di kampus 5 Universitas Sanata Dharma, tepatnya di Jalan Ahmad Zazuli, Kota Baru, Yogyakarta. Di kampus 5 ini terdapat pendidikan keagamaan Katolik. Gimana tur kampus Universitas Sanata Dharma kali ini teman-teman? Menarik bukan? So jangan lupa bergabung bersama kami. Kami tunggu kedatangan kalian. Salam cerdas dan humanis. Oke, baik, Sobat Pos yang nggak berasa ternyata udah masuk di segmen terakhir ya, ngobrol-ngobrol soal masa depan bangsa ini ya. Masa depanku juga kayaknya mengkhawatirkan ya. Makanya saya perlu bimbingan dari Mas Anton ya. Ini selaku Kepala Humas Universitas Sanata Dharma gitu ya, biar kita makin kenal, biar kenal terus gitu ya. Mungkin nanti Sobat Pos tinggal tahu nih, kalau kesadar ingatnya siapa? Mas Anton. Waduh. Nanti tinggal tanya-tanya aja gitu ya, Mas, anak saya mau kuliah di sana gitu ya. Katanya pengen selain belajar di Jogja pengen tinggal di Jogja gitu ya. Tapi nyaman ya Mas ya di Jogja ya? Nyaman. Nyaman. Tapi saya tinggal di Solo. Oh, iya. Di Laju ya? Iya, naik KRL Mas. Kok ya. Aman tapi Mas ya? Aman secara badan tuh nyaman. Iya. Nyaman. Oke deh kalau gitu ya. Pilihannya masing-masing Sobat Bos. Oke, terkait dengan tadi udah dibicarain juga terkait dengan mahasiswa baru ini bisa daftar udah dibuka September 23 ya, sampai nanti Juli 2024. Terus juga dengan pilihan jalurnya banyak gitu ya. Nah mungkin ada satu lagi yang ditanyakan gitu ya, kayak ada nggak sih program beasiswa dari Sanata Dharma? Monggo. Ya, terima kasih Mas Levi. Tentu ada beasiswa. Ada 2 skema sebenarnya kalau beasiswa di Sanata Dharma itu. Yang pertama adalah skema untuk mahasiswa baru. Oke. Jadi mulai daftar sekarang masuk di Sanata Dharma sebagai mahasiswa baru itu sudah ada 1 paket beasiswa yang dikelola oleh Sanata Dharma, namanya beasiswa cerdas humanis. Ya. Lalu ada juga beasiswa dari pemerintah kan, KIP kuliah ya. Itu juga Sanata Dharma menjadi penerima beasiswa KIP kuliah. Kalau yang KIP kuliah nanti bisa dicek di websitenya KIP kuliah ya. Tapi untuk cerdas humanis ini yang menjadi beasiswa di Sanata Dharma, ini dikhususkan untuk mereka yang memang sekarang kelas 12 ya. Jadi tidak bisa yang gap year, tapi yang kelas 12 saat ini. Nanti ada 1 skema pembebasan biaya kuliah selama 4 tahun. Jadi full 4 tahun ini dibiayai oleh Sanata Dharma. Jadi ya mereka membayarnya 1 tentu uang pendaftaran di awal itu formulir pendaftaran akan membayar. Lalu setiap semester itu akan dibebankan 35.000 saja. Untuk biaya kesehatan dan sosial. Dengan 35.000 itu akan dapat layanan kesehatan ya gratis, dokter, poliklinik gitu ya, konseling, psikolog dan segala macamnya itu. Nah, yang lain free sama sekali tidak membayar gitu. Selama 4 tahun atau 8 semester. Ini khusus memang untuk mahasiswa baru dan mereka yang punya prestasi akademik baik, punya keterlibatan sosial di masyarakat atau di organisasi gitu ya, ketua OSIS misalnya ya, atau bisa itu? Bisa dong. Saya bisa dong. Tapi gap year ya, banyak gap year-nya ya. Iya, kejauhan. Ya. Atau mereka yang memang punya keterlibatan di masyarakat yang baik begitu ya, itu nanti akan ada rekomendasi dari orang yang bisa memberikan rekomendasi begitu atau misalnya aktif di pemuda masjid, di remaja di gereja dan segala macamnya itu. Nah, dan mereka yang memang mempunyai kendala finansial tentunya. Ya, jadi beasiswa ini sesuai dengan namanya cerdas dan humanis.
memang akan menyasar mereka-mereka yang punya keunggulan secara personal dan punya keterlibatan dalam hal sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan. Begitu. Oke. Nah ini maaf saya potong ya. Beasiswa ada berarti ya. Tadi dijelaskan kategorinya gitu ya. Berarti terkait dengan syarat dan ketentuan bisa dilihat di websitenya juga atau Betul. mungkin ada sendiri? Ada di website. Ada di website. Ada di website, nanti bisa dilihat di program sarjana dan vokasi. Lalu nanti di situ ada menu beasiswa cerdas humanis. Ya, ketika akan mendaftar nanti juga harus ngeklik yang beasiswa cerdas humanis karena ini kan program khusus. Gitu gitu. Jadi tidak bisa lewat jalur raport, tes maupun prestasi. Ada sendiri. Ada sendiri ya, beda sendiri gitu. Ya. Oke. Ini tadi yang PMB ya Mas, yang melalui PMB. Yang setelah menjadi mahasiswa di Sanata Dharma pun ada lagi beasiswa nanti kalau mau apply. Ada 37 beasiswa yang lain yang siap menunggu ya. Kalau teman-teman berminat untuk mengajukan beasiswa ada banyak ketika sudah jadi mahasiswa. Jadi minimal semester 2 ya bisa apply nanti. Informasinya ada di website usd.ac.id ya. Semua beasiswa-beasiswa yang bisa di-apply oleh mahasiswa ongoing gitu ya. Itu. Berarti banyak banget pilihannya Sobat Salopers untuk kuliah di Sanata Dharma itu. Kalau misal memang punya prestasi, ada jalurnya untuk jalur prestasi gitu ya. Beasiswa juga bisa masih dapat juga di sana gitu ya, dengan potongan-potongan yang luar biasa banyak gitu ya. Kuliahnya jadi ya udah kuliah aja yang bener gitu ya, sambil ningkatin pendidikan, ilmu juga di kepala ini untuk nanti masa depan Indonesia. Ini boleh nggak kalau saya membacakan WhatsApp dari Sobat Salopers? Ada pertanyaan soalnya. Boleh sekali. Boleh ya? Boleh. Oke, mungkin tadi udah dijelasin terkait dengan PMB, terus juga beasiswa juga gitu ya. Wah ini ada yang nanya ini ya, mungkin langsung milihin untuk anaknya. Dari Adi, apa prodi unggulan yang ada di Sanata Dharma? Oke, baik. Sanata Dharma sendiri kan sebenarnya sudah terakreditasi unggul secara institusi ya. Ada 64% program studinya itu sudah terakreditasi unggul atau A gitu. Kalau bicara yang unggul pasti nanti silakan dilihat di website apa saja yang unggul gitu ya. Tapi kalau bicara soal favorit ini hal lain. Unggul tapi bisa jadi memang tidak diminati karena mungkin sudah membayangkan sulit gitu ya. Tapi juga saya akan bicara lebih ke yang favorit aja ya. Favorit dan unggul ini biasanya sekitar ada 5 yang dicari oleh para calon mahasiswa atau orang tua calon mahasiswa. Yang pertama memang psikologi ini sekarang lagi dicari, ngetren gitu ya. Kali perlu kesehatan mental. Nah, itu. Yang kedua adalah farmasi. Farmasi kami ini juga pendaftarnya ribuan, yang diterima cuman 160 gitu. Nah itu ya memang favorit ya. Lalu yang ketiga tentu yang sangat sudah sangat terkenal dari lama karena dulu guru ya, pendidikan guru itu adalah pendidikan guru bahasa Inggris. PBI menyebutnya. Salah satu prodi pendidikan untuk bahasa Inggris yang terbaik di Asia. Di Sanata Dharma ini yang PBI-nya. Lalu setelah itu sastra Inggris ya, Inggris ini juga peminatnya banyak sekali gitu. Tadi sudah berapa? 4 ya. Yang kelima ini apalagi ya? Saya lupa. Banyak sih sebenarnya yang mirip-mirip dengan itu gitu ya, kayak manajemen, akuntansi itu juga selalu jadi favorit gitu. Silakan 5 prodi tadi sudah 5 ya. Masih ada 20 yang lain sebenarnya yang bisa dipilih. Dipilihin yang benar dulu. Misal anaknya ditanyain. Betul sekali. Bisa bahasa Inggris nah. Tapi diajarin. Gimana itu nanti? Yang penting itu tadi ya, justru komunikasi antara orang tua dan anak. Ya, jadi anak punya keinginan apa, pilihannya apa untuk masa depan. Tidak harus semua kuliah manajemen misalnya. Ya, meskipun orang tua berpikiran kalau kuliah manajemen bisa kerja di mana aja itu ya. Akuntansi gitu ya. Tidak harus begitu. Kadang kan orang tua punya pikiran begitu ya. Mereka sekarang punya pemikiran sendiri anak-anak ini dan cita-cita sendiri untuk masa depannya. Nah, mari dilakukan dialog dengan anaknya. Apapun yang mereka pilih, saya rasa kalau dipersiapkan dengan baik gitu ya, itu juga akan bisa menjadi unggulan nanti ketika mereka sudah lulus kan gitu. Betul. Saya contohkan tadi misalnya kalau dia memilih jadi guru saja misalnya. Kami juga ada program studi pendidikan guru SD yang sudah unggul. Pendidikan guru SD itu akan menentukan loh di masa depan. Karena tidak bisa digantikan oleh AI gitu ya. Pendidikan anak usia dini ya termasuk SD ini sangat-sangat menentukan. Gitu.
justru mungkin akan sangat sedikit yang dibutuhkan gitu ya, tetapi orang-orang yang unggul betul. Nah, kami siap mendampingi itu dan tidak buruk loh menjadi guru SD itu, tidak buruk sama sekali, bukan pilihan yang buruk gitu. Juga yang lain misalnya seperti umumnya di prodi kependidikan ya, itu akan menjadi sesuatu yang penting termasuk sastra misalnya. Ketika kita sudah akan masuk ke dunia yang masa depan segala macamnya, itu justru ada ruang kosong yang ditinggalkan. Sastra, kemudian seni gitu ya. Itu mungkin akan justru dibutuhkan oleh orang. Bukan soal produk seninya atau produk sastranya, tetapi kemampuan orang berdialog dengan kehidupan yang melalui sastra dan seni itu yang kosong gitu. Nah, itu saya rasa yang penting kalau para orang tua gitu ya, yang generasi saya juga nih orang tuanya itu ya, itu mulai mendialogkan dengan putra-putrinya deh. Maunya apa? Kalau sudah menjadi pilihannya, saya rasa anak-anak zaman sekarang akan bertanggung jawab kok dengan pilihannya gitu. Kalaupun gagal ya akan bangkit lagi, jatuh ya akan bangun lagi gitu ya. Anak-anak muda tuh selalu ada jalannya. Betul sekali. Kreativitasnya itu sangat kreatif dan sangat resilient kami membahasakannya. Jadi ulet gitu ya, sangat ulet. Jadi mereka akan bisa menemukan jalan-jalannya kalau kita memberikan dukungan dan kepercayaan. Nah, Sanata Dharma juga menyediakan diri kalau memang perlu konsultasi. Tadi belum saya jawab pertanyaan dari Mas Levi tentang itu. Silakan kami membuka untuk misalnya komunikasi dengan bagian admisi kami untuk konsultasi masalah minat, lalu masalah pilihan program studi. Ada di website tentunya atau lewat Instagram @USD_official. Nanti bisa dikemukakan mau keinginannya apa untuk misalnya berkonsultasi gitu ya, atau melalui WhatsApp di 0812 8200 1811. Nanti bisa konsultasikan tentang pilihan program studi bagi putra-putrinya. Nah, mungkin kadang itu jadi keinget gitu ya, orang tua tuh nanyanya itu detail. Yang dari lulusan ini udah jaringannya kemana Mas? Biasanya kan di situ kan. Betul. Ya, ini pada kemana Mas? Kakak tingkatnya kayak gitu. Ya, prospek kerja yang pertama, itu prospek kerja. Tapi biasanya orang tua bertanya dulu soal biaya. Biaya. Kalau itu gimana? Bisa dicek sendiri? Iya, bisa dilihat di website. Bisa dicek sendiri. Tapi yang mau saya highlight tentang biaya studi di Sanata Dharma, meskipun kami adalah private university, universitas swasta ya, kami berbiaya sangat terjangkau. Bisa dibandingkan nanti secara terbuka, biaya itu akan transparan di website kami sampaikan. Bisa dibandingkan dengan universitas lain atau bahkan dengan universitas negeri. Biaya studi di Sanata Dharma sangat terjangkau, dan tadi banyak program beasiswa dan program keringanan untuk biaya studi gitu. Lalu kembali ke soal karir tadi ya, misalnya prospek kerja, sebelum melihat apa yang prospek kerjanya apa, saya berharap para orang tua mulai menyadari bahwa di dunia masa depan itu tidak seperti yang kita bayangkan sekarang ataupun kemarin gitu ya, sudah nggak relevan lagi. Banyak hal yang bisa dilakukan justru oleh mereka-mereka yang menjadi pribadi yang unggul di bidangnya masing-masing. Orang sastra Jawa itu akan dicari besok itu, karena sudah tidak banyak lagi yang akan betul. Tapi orang sastra Jawa yang menguasai AI, orang sastra Jawa yang menguasai teknologi informasi, yang tidak lagi berdasar pada catatan-catatan kuno, tetapi juga bisa mengembangkan itu menjadi sarana komunikasi yang baik untuk anak-anak zaman sekarang. Gitu kan? Nah, itu salah satu contoh saja untuk menyebut sebuah program studi gitu. Betul. Jadi prospek kerja itu akan sangat terbuka luas, dan anak-anak sekarang ini anak-anak yang kreatif dan resilient. Mereka akan menemukan jalannya sebenarnya justru karena kebebasan dan kemerdekaan yang kita berikan, serta pendampingan yang benar tadi di dalam mereka mencari ilmu pengetahuan. Itu Mas. Oke. Wah, ini dia nih kuncinya. Di sisi lain memang tempat pendidikan udah ngasih sebuah tempat seluas-luasnya untuk belajar gitu ya. Para orang tua ini kadang juga jadi penentu hubungan sama anak juga untuk nanti ke depannya gitu ya. Dan udah dibilang sama Mas Anton gitu ya, komunikasikan dulu tentang masalah ke depan tuh ya, nanti sambil belajar, sambil nanti jalannya akan seperti apa gitu ya.
apalagi tentang memanfaatkan teknologi ya menjadi faktor penting di kemudian hari ya. Oke, kalau gitu Mas, terakhir karena ternyata udah hampir jam 10 gitu ya. Nggak kerasa ya? Iya, kita ngobrol ya. Yang terakhir nih kok jadi malah ngalirnya seru. Terakhir untuk Sobat Solo Pos, apa yang ingin disampaikan? Ya, untuk masa depan ya, untuk masa depan ya, kita harus melihat masa depan itu optimis gitu ya. Memang akan banyak perubahan terjadi gitu ya di masa depan. Sekarang sudah mulai. Tapi mari kita sambut masa depan itu dengan penuh harapan gitu ya, dengan penuh kegembiraan gitu ya. Perubahan-perubahan itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang justru menyemangati kita. Sama seperti perubahan yang terjadi di Indonesia 78 tahun yang lalu. Kalau nggak ada orang-orang muda yang hebat begitu ya, yang memulai, yang mungkin juga tidak dipahami oleh orang-orang tua gitu ya, itu Indonesia tidak pernah ada. Gitu. Nah, termasuk juga masa depan itu tidak pernah ada tanpa orang-orang muda yang melakukan perubahan. Maka mari kita sambut perubahan itu dengan penuh kegembiraan dan harapan. Kita persiapan sangat baik mulai dari sekarang gitu ya, sehingga memang kita bisa mewarnai masa depan itu. Universitas Sanata Dharma siap menemani orang-orang muda dalam pesiarahan mereka mempersiapkan masa depan yang penuh harapan itu. Oke, Sobat Solo Pos, ternyata ya kalau saya ngobrol sama Mas Anton ya, ini kayak Sanata Dharma tuh jadi teman buat kita sih. Siap menjadi teman siap menjadi bestie ya, sampai nanti di masa depan gitu ya, sampai nanti lulus, sampai akhirnya punya ilmu yang berguna ya sama Sanata Dharma gitu ya. Kalau gitu silakan untuk Sobat Solo Pos yang sekiranya penasaran dulu sama saya pengen nonton kampusnya dulu deh. Ada di mana Mas alamatnya lengkapnya? Alamatnya ada di Jalan Avandi. Nomor 1 Merican Kejayaan Yogyakarta. Oke, ini kebetulan ada yang nanya ini. Mas, ini kampusnya yang di Jalan Avandi, kalau dulu terkenalnya di Jalan Moses katanya. Oh ya, itu Jalan Moses dan Jalan Avandi itu kan persimpangan. Jadi kami ada di pojok gitu kan. Jadi bisa dari Jalan Moses atau Jalan Avandi. Kayaknya alumni juga deh. Sobat Solo Pos alumni deh ya, Pak Chandra ya. Bisa dilihat nanti juga di website oasis.ac.id itu kalau mau tur virtual kampus ya. Jadi bisa dilihat dulu kampusnya. Juga. Iya, seperti kami ada 5 kampus kan di Jogja. Jadi bisa dilihat di kampus 1, 2, 3 itu seperti apa lewat virtual kampus. Oke. Thank you kalau gitu Mas Anton ya. Siap, nanti kita jumpa lagi di pembicaraan berikutnya. Tentunya sekali lagi saya ingatkan PMB ini atau mahasiswa baru ini pendaftarannya masih dibuka sampai nanti Juli tahun 2024. Dan terima kasih untuk Sobat Solo Pos ya. Nanti kita akan ketemu lagi di perbincangan berikutnya, tentunya masih dengan Rizal Falevi menemani sampai nanti jam 12 siang.